Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembahasan kali ini ialah tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sebelum itu, perhatikan dulu Quran Surat An-Nahl ayat 78 ini. Terjemahannya ialah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, baik tentang diri kita maupun tentang dunia di sekeliling kita. Dan Allah memberi kita pendengaran agar dapat mendengar bunyi, memberikan kita penglihatan agar kita dapat melihat suatu objek, dan Allah memberikan kita hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepada kita agar kita bersyukur. Lalu apa hubungannya antara Quran Surat An-Nahl ayat 78 ini dengan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah? Baik, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Allah memberikan kita pendengaran untuk mendengar bunyi, memberikan kita penglihatan untuk melihat suatu objek, dan diberikannya kita hati nurani agar kita bersyukur. Untuk kita bisa bersyukur, maka sudah seharusnya kita menggunakan pendengaran dan penglihatan serta hati nurani kita ini dalam hal menuntut ilmu. Diberikannya kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini merupakan anugerah bagi kita. Karena itulah sudah seharusnya kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan memanfaatkan, memfungsikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita ini dengan sebaik mungkin. Kita gunakan pendengaran, penglihatan kita ini untuk menuntut ilmu. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Ini merupakan peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Seperti yang sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya, bahwa Bani Umayyah berkuasa di Jazirah Arab, kemudian di Asia Tengah, dan juga di Andalusia yang ada di Spanyol. Jadi wilayah cakupan dari kekuasaan Bani Umayyah pada masa dahulu itu amatlah luas. Berikut merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai setelah pembelajaran ini. Kompetensi dasarnya adalah meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Indikator pencapaian dari kompetensi ini adalah Anda diharapkan untuk bersyukur kepada Allah atas diutusnya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dapat melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi berikutnya adalah Anda diharapkan dapat menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Indikator pencapaian dari kompetensi ini adalah Anda diharapkan dapat melakukan sikap tekun sebagai wujud meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Dan Anda diharapkan juga dapat menunjukkan sikap rajin membaca sebagai wujud meneladani ilmuwan Bani Umayyah. Kompetensi yang ketiga adalah Anda diharapkan dapat memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang indikator pencapaian kompetensinya yaitu Anda diharapkan dapat menjelaskan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan benar dan menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat bersyukur pada Allah atas diutusnya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan benar. Melakukan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melakukan sikap tekun sebagai wujud meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah dengan benar. Menunjukkan sikap rajin membaca sebagai wujud meneladani ilmuwan Bani Umayyah dengan benar. Menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan benar. Dan menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah dengan benar. Ananda coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini?
Ini merupakan gambar sebuah masjid. Masjid ini ialah Masjid Damaskus. Masjid Damaskus merupakan salah satu bentuk nyata dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Untuk dapat membangun masjid semegah ini tentu dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan di bidangnya. Sekarang kita berlanjut pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah, ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu adalah ilmu agama dan juga ilmu umum. Ilmu agama yaitu ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ini meliputi ilmu tafsir dan juga ilmu qiraat. Kemudian juga ilmu hadis. Dan yang ketiga adalah ilmu fikih. Kemudian berikutnya ilmu umum. Pada masa Bani Umayyah, ilmu umum yang berkembang pada saat itu adalah ilmu sejarah dan geografi. Kemudian ilmu pengetahuan di bidang bahasa dan ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan induk atau cikal bakal lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu kimia, kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas tentang ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan kedokteran. Ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat, ia dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya berjudul At-Ta'rif Liman Ajaza an Al-Ta'lif, yang pada abad 12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa pada tahun 1497 Masehi. Kemudian Basel pada tahun 1541 Masehi dan di Oxford 1778 Masehi. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. Berikutnya adalah ilmu sejarah. Ilmuwan pada masa itu adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul At-Tarikh. Kemudian yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Kemudian yang ketiga, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, yang karyanya ada Al-Muqtabis fi Ta'rif Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Berikutnya adalah ilmu bahasa dan sastra. Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu adalah Al-Kali. Karyanya adalah Al-Amali dan Al-Nawadir. Ia wafat pada tahun 696 Masehi. Kemudian Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. Di samping dia terkenal sebagai ahli sejarah, ia juga adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al dan Fahla wa Al-Af'al. Ia meninggal pada tahun 977 Masehi. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Rabih. Karya prosa diberi nama Al-Aqad Al-Farid. Ia meninggal pada tahun 940 Masehi. Sekarang kita akan bahas tentang perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah meliputi yang pertama tentang arsitek. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Berikutnya, organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Al-Jun, kemudian Angkatan Laut, Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian. Yang ketiga, perkembangan kebudayaan yang meliputi dalam hal perdagangan.
Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula dengan kota Aden. Yang terakhir, perkembangan kebudayaannya meliputi hal kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Itulah beberapa hal yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rajin belajar dan jangan bosan menjadi orang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.